Akhirnya kasus Sambo sudah diputuskan. Hakim sudah memutuskan Sambo hukuman mati dan istrinya Putri 20 tahun, Richard Eliezer sebagai susah terlipat lidahnya kalau bahasa Inggris, justice kabulator 1,6 bulan, dan Ricky Rijal 13 tahun, Puan Maharuf 15 tahun. Bukan orang gila yang tiba-tiba langsung membunuh orang, ya kan? Ataukah ada kasus lain yang Joshua ibaratnya dia tahu hingga bisa membongkar sisi gelap dari Sambo hingga akhirnya almarhum harus dilenyapkan. Karena saya sebagai laki-laki yang ibaratnya harkat dan martabat saya diganggu, saya mungkin melakukan hal yang sama. Bahkan Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Part 2 membahas tentang kasus Sambo ini lagi ramai, ya kan? Lagi viral-viralnya ini tentang putusan hakim yang memvonis Sambo hukuman mati tanpa ada motif. Nah, di situ kelirunya saya. Kelirunya saya atau hakim yang keliru, ya kan? Di situ. Kita bahas lagi, ya kan? Agar kita punya argumentasi dan kita bisa berpikir. Artinya berpikir itu bisa membedakan yang beda, menyamakan yang sama, ya kan? Tahu apa yang kita akan mau omongkan dan bicarakan ini, ya kan? Dan di video saya sebelumnya membahas kemarin terpotong karena azan mau dekat maghrib, dan hari ini lanjut part 2-nya. Nah, tapi kondisi sekarang mepet lagi nih, mau mau asar. Mepet karena kemarin belum ada waktu. Nah, habis saya bahas kemarin itu, tadi malamnya LC lagi bahas juga. Nah, banyak pakar hukum yang sama persepsi dengan saya. Anggaplah saya sama, ya kan? Karena itu saya bilang orang berpikir itu tahu membedakan yang beda, tahu menyamakan yang sama. Jangan sudah tahu beda mau disatukan, tidak bisa. Nah, jadi pakar hukum Prof Adi kalau tidak salah namanya, kalau tidak salah ya, maaf untuk nama, kalau tidak salah itu pakar hukum, profesor. Nah, dia di situ juga mempertanyakan putusan hakim yang memutuskan langsung seumur hidup tanpa ada motif, tanpa menunjukkan motif. Ya, di situ juga kejanggalannya, ya kan? Janggal lah, hakim ini entahkah berani atau desakan masyarakat. Karena dalam versi Sambo ini ada dua, masyarakat yang pro dan tidak pro. Kalau saya ini bukan termasuk yang pro atau yang tidak pro, cuma kita ini kan sebagai orang yang melihat harus objektif dengan putusan ini. Saya sih tidak ada urusan dengan Sambonya, cuma kembali lagi kepada diri kita, ya kan? Kalau tidak mungkin lah Sambo berbuat seperti itu kalau tidak ada sebabnya. Pasti ada sebabnya, ya kan? Maka sebab itu harus dibuktikan. Tidak mungkin ada penyebab kalau tidak mungkin ada akibat tanpa penyebabnya, ya kan? Pasti ada. Ibaratkan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, pasti ada apinya dulu. Ini api ini apa ini? Api apa ini, ya kan? Api unggun kah? Api orang bakar-bakar, ya kan? Bakar-bakar sampah, ya. Jadi kita tidak tahu, ya kan? Maka hakim harus memutuskan, menunjukkan, ya kan? Bukan faktor dari dorongan masyarakat yang pro ataupun tidak pro. Nah, di situ keliruannya. Saya anggap keliru karena tidak ada motif yang ditunjukkan atas dasar keyakinan hakim. Oke, memang Sambo bersalah telah membunuh, menembak. Dia karena aparatur negara, apalagi polisinya polisi, ya kan? Polisinya polisi, seharusnya dia lebih penegakan hukum, ya kan? Penegakan hukumnya itu. Tapi sebagai manusia pasti ada rasa tempat salah, jadi tempat hilap. Ya, wajar-wajar aja, apalagi istrinya kan yang diduga
yang diganggu lah. Tapi tidak terbukti. Nah, maka tidak terbuktinya itu dengan bantahan harus hakim itu menunjukkan motifnya apa. Nah, saya setuju aja mau dihukum seumur hidup, hukuman mati. Tapi kan hukuman mati juga ini ada kekeliruan juga dalam pasal-pasalnya. Pasal-pasalnya itu bukan pasal sih, yang saya tahu hukuman mati sekarang, kalau tidak salah, sebelum eksekusi itu harus 10 tahun dulu menjalani penjara. Jika dia berkelakuan baik, akan diturunkan lagi hukuman seumur hidup. Nah, jika lagi dia berkelakuan baik selama perjalanan penjara ini, dia akan diponis 20 tahun. Diponis 20 tahun, pasti ada remisi, gerasi lagi ya kan. Jadi turun bisa-bisa sampai 5 tahun, 10 tahun palingan di penjara. Berarti nanti ada transaksi surat kelakuan baik. Nah, di situ juga pasal-pasal yang anu ini. Jadi kita sebagai masyarakat agak lucu juga mendengarnya. Ya, kalau memang dia terbukti bersalah dan motifnya itu tak kasus lain ya kan, ya kita anggap ya, bukan ibaratnya kita menyebar hoax, anggaplah Joshua menyimpan sabu berapa kilo berapa ton ya kan. Tutup pintu dulu, jangan dulu, bapak ini lagi anu ini, menyimpan sabu terus dia menggelapkan, atau dia Joshua mau melaporkan, dianggap ya, ini contoh. Jadi mau tidak mau Joshua ini ditembak ya kan, gitu. Kalau ibaratnya dugaan pelecehan itu bohong ya kan, dugaan pelecehan. Jadi motifnya seumpamanya contoh dia menggelapkan barang haram tersebut, terus Joshua ditembak. Ya wajar aja, nggak perlu tunggu 10 tahun sebetulnya, langsung tembak mati aja Sambo ya kan, gitu. Jadi motif itu harus ditunjukkan. Seumpamanya betul, wajar aja sih sebagai pandangan saya. Jangan nak sana dulu, ini sudah susahnya guys, susahnya nih kalau kita take video ada anak-anak. Tidak kita punya, dibilang situ dulu ada anak-anak. Jadi kita ya doakan terus kita supaya channel kita ini makin besar, kita punya studio sendiri, dan kita bisa mereaksi suatu peristiwa dengan lebih baik dan dengan lebih objektif ya kan, itu maksudnya. Saya bilang wajar-wajar aja, namanya manusia itu tempatnya hilaf, tempatnya salah, pangkat dan jabatan itu akan dikesampingkan. Pokoknya kamu selesai, apalagi harkat dan martabat keluarganya diganggu ya kan, begitu. Apa itu? Ini ambil sudah, pergi sudah, keluar sudah dulu. Jadi begitu. Makanya hakim harus menunjukkan motifnya apa. Jadi tidak terlalu banyak orang terlibat lah, apalagi kalau memang dugaan pelecehan itu tidak terbukti, motifnya harus ditunjukkan. Jadi istrinya Sambo, Puan Maruf, bisa tidak berat lah hukumannya ya kan. Tidak terlalu banyak orang terlibat ya kan. Otomatis sebagai istri, namanya suaminya sudah menembak, otomatis membantulah suaminya menyelamatkan suaminya, ya, otomatis gitu, bukan ikut-ikutan. Jadi kita ini ya berpikirlah rasio, jangan dasar karena kita benci, jangan karena dasar kita karena otak pelakunya Sambo. Sebenarnya Sambo yang berat-beratnya itu harus makanya tunjukkan motif, tembak mati Sambo secepatnya gitu. Sudah selesai. Yang lain-lainnya karena kita seumpamanya di lingkungan bersenjata, otomatis kayak Ricky Rizal otomatis menuruti. Siapa tahu dia walaupun tidak ada ancaman ya kan. Tidak ada ancaman, anggaplah kita di tempat mafia. Kita kalau semuanya disuruh, ya mau tidak mau dilakukan. Apalagi ya mungkin untuk kasus ini aja maksudku gitu loh. Untuk kasus-kasus lain karena ini sebagai pelajaran, tidak boleh dicontoh. Jadi harus ada elakan, perlawanan. Jangan mematuhi aja apa kata jenderalnya ya kan. Untuk kasus ini karena ini baru mencuat dan viral ya kan. Makanya hakim itu harus mempertimbangkan. Jadi jangan sampai karena dasar ini dijadikan alasan atas karena perintah kita setuju gitu. Ya enggak juga. Kayaknya kasus ini harus jeli lah. Karena di lingkungan bersenjata, ya Puan Maruf otomatis harus mengikuti. Bisa jadi nyawanya terancam juga, ya kan? Nah, masalah dia di persidangan, namanya manusia ini otaknya udah sama semua. Ada yang
Kayak Eliezer berani melawan, walaupun sudah terlambat, berani melawan di saat persidangan. Dan Puan Maharuf ini ya walaupun mungkin diiming-imingin apa, jadi harus mengikuti omongan anggaplah omongan Sambo, mengikuti skenario, akhirnya dia terikut-ikut. Ya, dengan bujuk rayuan, kita harus tetap konsisten, kita akan lolos dari jalur hukum, kita gaungkan terus pelecehan ini, ya kan? Nah, makanya saya di sini ya seharusnya Sambo yang dicecar, cari motifnya seperti apa, karena dia otak pelakunya. Nah, dan terus kalau istrinya itu ya, kalau memang dia tidak terbukti dilecehkan, namanya istri pasti membantu suaminya, seburuk-buruk apapun suaminya pasti dia bantu, ya kan? Bahkan kayak gitu, seburuk-buruk apapun. Nah, dianggap nanti besoknya akan jauh lebih baik. Nyatanya akhirnya terjerat semua kan. Nah, makanya bingung juga kadang kalau menyikapi kasus ini. Makanya bilangnya Prof Adi itu, daerah mana itu ada yang pro dan tidak pro, karena dianggap pelecehannya ini, Sambo ini masih bersikukuh dengan pelecehan ini. Wajar aja istilahnya kalau dia membunuh, ya kan, begitu. Dia tidak pikirkan jabatan atau pangkat lagi sudah, kalau namanya harkat dan martabatnya diganggu. Nah, itu kayak Eliezer ini, kalau memang dia tidak bersalah, dia hanya ikutin perintah, tidak ada motif dendam, tidak ada motif lain, dia hanya ikutin perintah, ya bebaskan lah. Karena pasal tersebut yang menjerat Eliezer ini